A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyundira ba'san sadidan min ladunhu wa yubassiral mu'minina alladzina ya'malunas solihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yundirul ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan tahruju min afwahihim yaquluna illa kadiba fala'allaka bahihun nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihadal hadisi asafa inna ja'alna ma'alal ardi jinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruja am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Keutamaan surah Al-Kahfi sangat besar. Keutamaan surah Al-Kahfi ayat 1-10 ini. Untuk itulah menontonkannya atau membacanya saat dianjurkan. Dan keutamaan surat Al-Kahfi ayat 1-10 ini akan didapatkan oleh orang yang rajin membacanya, bahkan mau menghafalnya. Adapun waktu terbaik untuk melantunkan surat Al-Kahfi ayat 1-10 yaitu waktu pengamalannya di tiap malam Jumat. Keutamaannya yaitu yang ke-1, dipancarkan cahaya di hari kiamat. Yang kedua, mendapatkan petunjuk dan bimbingan Allah. Yang ketiga, diampuni dosanya antara 2 malam Jumat. Yang keempat, diselamatkan dari fitnah Dajjal. Asbabun nuzul dari surat Al-Kahfi. Surat ini diturunkan secara bertahap pada Nabi Muhammad SAW. Turunnya surat ini ada di Makkah, makanya disebut sebagai surat Makkiyah. Asal muasal dari turunnya surat ini berawal dari peristiwa besar dalam sejarah Islam, yakni sejumlah tokoh Quraisy berkomplot untuk menguji kenabian Nabi Muhammad SAW. Peristiwa sejarah ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Ibnu Ishaq dari orang alim besar di Mesir, dari Ikrimah dan dari Ibnu Abbas. Kaum Quraisy di masa lalu mengutus 2 orang ke Madinah, yakni Uqbah bin Abi Mu'aid dan An-Nadir bin Al-Haris. Utusan ini diminta untuk bertanya pada seorang pendeta Yahudi. Pertanyaannya berkaitan dengan ciri-ciri kenabian dari Nabi Muhammad. Berbekal kitab suci dari Nabi terdahulu,
Pendeta ini tentu mengetahui ciri-ciri kenabian tersebut. Inilah yang melatar belakangi pengiriman utusan tersebut. Dalam penjelasannya, pendeta Yahudi menyarankan keduanya untuk bertanya tentang 3 hal pada Nabi Muhammad SAW, karena hanya Nabi yang dapat menjawabnya. Pertama adalah kisah pemuda yang bepergian di masa lalu. Kedua ialah kisah pengembara yang melakukan perjalanan ke Maghrib dan Masyrik. Ketiga ialah penjelasan mengenai ruh utusan kembali ke tokoh Quraisy. Kemudian para pemuka Quraisy menghadap utusan kembali ke tokoh Quraisy. Kemudian para pemuka Quraisy menghadap dan bertanya pada Rasulullah. Rasulullah pun menjawabnya dengan, "Aku akan menjawab pertanyaan tersebut." Setelah itu kaum Quraisy pulang lagi ke rumah. Rasulullah menunggu malaikat Jibril untuk membantu dalam mengajarkan beliau. Namun waktunya begitu lama sehingga membuat Nabi bersedih hati. Barulah malaikat Jibril datang dan membawa wahyu berupa surat Al-Kahfi. Tentunya berisi tentang penjelasan atas apa yang ditanyakan oleh kaum Quraisy sebelumnya. Perihal lamanya turunnya wahyu ini berkaitan langsung dengan teguran terhadap Nabi, karena Nabi Muhammad sebelumnya tidak mengucapkan insya Allah dalam menanggapi pertanyaan. Meskipun begitu, cinta Allah sangatlah luar biasa terhadap kekasihnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap menurunkan wahyu berisi penjelasan tersebut, dan ini sekaligus mengukuhkan tentang kenabian dari Nabi SAW.